Di pinggiran kota Gilan, wilayah Persia pada abad ke-5 Hijriah, lahirlah seorang anak yang kelak menerangi dunia dengan ilmunya. Bayi itu diberi nama Abdul Qadir, lahir dari rahim seorang wanita salehah bernama Ummu Khair Fatimah, dan ayahnya, seorang alim bernama Musa bin Abdullah. Mereka hidup sederhana namun penuh keberkahan dan cinta kepada ilmu. Sejak kecil, Abdul Qadir telah menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Dalam usia yang masih belia, ia tidak mau menyusu saat siang hari bulan Ramadan, menandakan fitrah takwa yang tertanam sejak dini. Keluarga dan masyarakat sekitar melihatnya bukan sebagai anak biasa, melainkan sebagai cahaya harapan di tengah zaman yang gelap oleh kebodohan dan kekufuran. Dengan wajah bersih dan mata yang bercahaya, Abdul Qadir kecil sering terlihat duduk tenang di samping ibunya yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengenakan jubah wol yang dijahit sendiri oleh ibunya dan sorban kecil yang menutupi rambut hitamnya. Sejak awal, ia tampak bukan hanya anak seorang hamba biasa, melainkan calon wali yang kelak dikenal seluruh dunia. Pada usia 18 tahun, dengan restu sang ibu dan bekal 30 keping dinar yang dijahit di balik bajunya, Abdul Qadir memulai perjalanannya ke kota Baghdad, pusat ilmu dan peradaban kala itu. Ibunya berpesan dengan air mata, "Jangan pernah berbohong, apapun yang terjadi." Nasihat itu menjadi cahaya dalam setiap langkahnya. Perjalanan menuju Baghdad penuh rintangan. Dalam satu kejadian, kafilah yang ditumpanginya diserang oleh para perampok. Ketika mereka bertanya apakah Abdul Qadir membawa uang, ia menjawab jujur, "Ya, 30 dinar dijahit dalam bajuku." Para perampok terkejut. Ketulusan dan kejujurannya menyentuh hati kepala perampok hingga akhirnya seluruh rombongan dilepaskan dan kepala perampok itu bertobat. Kisah itu menyebar luas hingga ke pelosok Baghdad, menjadikan nama Abdul Qadir mulai dikenal sebagai pemuda jujur, pemberani, dan penuh hikmah. Dengan jubah sederhana dan tongkat kayu warisan ayahnya, ia berjalan masuk kota Baghdad dengan tekad kuat, membawa misi menuntut ilmu dan menyebarkan cahaya hidayah. Setibanya di Baghdad, Abdul Qadir belajar kepada ulama-ulama besar seperti Abu Said Al-Muharrimi dan Ibnu Aqil. Ia mendalami berbagai ilmu, fikih, tafsir, hadits, hingga tasawuf. Kecerdasannya luar biasa, daya hafalnya tajam, dan akhlaknya menawan, membuat para gurunya begitu mencintainya. Hari-harinya dipenuhi ibadah malam dan puasa siang. Ia lebih sering berada di masjid atau perpustakaan daripada di tempat ramai. Bahkan pernah beberapa malam ia bertahan hanya dengan seteguk air dan sepotong roti, namun semangatnya tidak pernah surut. Dunia bukan tujuannya, ia mencari ridha Allah semata. Penampilannya semakin dikenal, jubah putih panjang dengan sorban hijau yang melilit kepala, dan tongkat kayu yang ia gunakan sebagai penopang dalam berjalan. Wajahnya yang bersih dan bercahaya membuat siapapun yang melihatnya merasa damai. Orang-orang mulai datang padanya bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai penuntun jiwa. Nama Syekh Abdul Qadir mulai menggema di penjuru Baghdad. Para pencari ilmu dari berbagai negeri berdatangan hanya untuk mendengar nasihatnya yang menyejukkan dan menembus hati. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu lahir, tapi juga membimbing hati menuju makrifat. Majelisnya penuh dengan ketenangan dan pancaran kasih sayang. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuannya menyentuh hati para pendosa tanpa menghukum mereka. Suatu hari datang seorang penyamun bertato yang meneteskan air mata di hadapannya. Dengan suara lembut dan mata yang teduh, Syekh berkata, "Rahmat Allah lebih besar dari dosamu." Kalimat itu membuat sang penyamun bertobat seketika dan menjadi murid setia. Ia tetap memakai jubah putih panjang dan sorban hijaunya setiap hari. Dalam kesederhanaannya, ia menolak kemewahan dan hanya makan apa yang dibutuhkan. Tongkat kayunya bukan sekadar alat berjalan, tapi menjadi simbol bahwa dirinya adalah seorang penuntun jalan, bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga jalan menuju Allah. Makin hari, majelis Syekh Abdul Qadir semakin ramai. Tidak hanya rakyat jelata yang hadir, tapi juga para bangsawan, pedagang, bahkan pejabat tinggi. Namun beliau tidak pernah membedakan perlakuannya. Bagi beliau, kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya, bukan pada pangkat atau hartanya. Syekh sering menyampaikan nasihat dengan kisah-kisah hikmah. Ia menceritakan kisah para nabi dan sahabat, mengaitkannya dengan realita umat saat itu. Banyak orang yang datang hanya untuk mendengar satu kalimat darinya, dan pulang membawa hidayah. Bahkan, ada yang sebelumnya ateis, menjadi muslim karena kelembutan dan hikmahnya. Wajahnya yang penuh cahaya, dihiasi janggut putih dan senyum teduh, membuat para hadirin takjub.
Kadang beliau menangis saat menyebut nama Rasulullah, menunjukkan cintanya yang dalam. Pakaian khasnya tidak pernah berubah, jubah bersih, sorban yang melilit rapi, dan tongkat yang selalu ada di sisi kirinya. Dalam satu kesempatan, datanglah seorang wanita membawa anaknya yang lumpuh sejak kecil. Ia menangis sambil berkata, "Wahai kekasih Allah, doakan anakku agar bisa berjalan." Syekh memandang anak itu dengan kasih, lalu menyentuh kakinya sambil berdoa dalam diam. Dalam sekejap, anak itu berdiri dan berjalan pelan, diiringi tangis haru orang-orang di sekelilingnya. Karomah seperti ini bukan hal asing dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir. Namun, beliau selalu mengingatkan bahwa semua itu datang dari Allah, bukan karena dirinya. "Aku hanya hamba yang lemah, dan Allah lah yang maha kuasa," katanya. Ketawaduannya membuat orang-orang semakin cinta dan hormat padanya. Meski dianugerahi keistimewaan, beliau tetap hidup sederhana. Tempat tinggalnya hanyalah sebuah ruangan kecil di samping madrasah. Ia menolak hidup di istana atau menerima hadiah berlebihan. Baginya, zuhud adalah mahkota sejati seorang wali, dan itulah yang selalu ia jaga dengan ketat. Suatu hari, Baghdad diguncang oleh datangnya seorang tokoh sesat yang mengaku sebagai nabi. Ia membawa ratusan pengikut dan menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Islam. Para ulama bingung, dan rakyat ketakutan. Dalam kegentingan itu, mereka meminta Syekh Abdul Qadir untuk turun tangan. Syekh naik ke mimbar besar di Masjid Jami Baghdad, lalu memanggil tokoh sesat itu ke hadapan umum. Dengan suara lantang namun penuh adab, beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dan menantang sang pengaku nabi untuk menunjukkan satu saja mukjizat. Ketika tak mampu, orang itu gemetar dan mengaku dusta di hadapan semua orang. Rakyat bersorak, ulama bersyukur, dan Baghdad kembali damai. Syekh tidak membanggakan dirinya, melainkan bersujud syukur. Yang batil akan lenyap, karena cahaya kebenaran tidak pernah padam. Ucapnya, wajah beliau saat itu tampak bersinar terang, dan sorban hijaunya berkibar pelan diterpa angin sore kota Baghdad. Kebesaran nama Syekh Abdul Qadir akhirnya melintasi batas-batas negeri. Utusan dari Mesir, Syam, Andalusia, hingga India datang mengundangnya mengajar dan menetap. Namun beliau memilih tetap di Baghdad, demi merawat umat yang telah beliau bina sejak awal. "Di sini aku ditumbuhkan, maka di sini pula aku akan berkhidmat," katanya. Beliau mendirikan lembaga pendidikan yang kemudian dikenal sebagai Jami Al-Qadiriyah. Di sana, ribuan murid dari berbagai bangsa belajar langsung darinya. Pelajaran dimulai dengan adab, lalu disusul ilmu. Baginya, tanpa adab, ilmu hanyalah beban. Ia mengutamakan cinta, kasih sayang, dan keikhlasan dalam setiap pengajaran. Dalam pengajarannya, beliau masih mengenakan pakaian khas, jubah bersih tanpa celah, sorban kehijauan yang diikat dengan rapi, dan tongkat kayu yang ia letakkan di samping tempat duduknya. Wajahnya selalu tersenyum, namun wibawanya membuat para murid tidak berani berlaku sembarangan. Hari demi hari, Syekh Abdul Qadir semakin dikenal sebagai guru besar tasawuf dan syariat. Tapi dalam kesibukannya, ia tetap menyempatkan diri untuk mengunjungi orang-orang miskin, menyantuni anak yatim, dan mengangkat beban rakyat. Ia selalu berkata, seorang wali bukan yang tinggi makamnya, tapi yang rendah hatinya. Dalam satu malam, beliau pernah mengunjungi puluhan rumah kaum fakir, membawa roti dan air, mengetuk pintu mereka dengan lembut lalu meninggalkan makanan tanpa memperkenalkan dirinya. Seorang murid yang mengikuti diam-diam menangis melihat betapa dalamnya kasih sayang gurunya kepada umat. Beliau berjalan malam itu dengan jubah putih yang menyapu tanah, sorban hijaunya tampak menyatu dengan gelapnya langit, dan tongkat kayunya bergetar pelan menyentuh batu-batu jalanan Baghdad. Seolah malam pun hikmat menyaksikan laku seorang wali yang tak menginginkan apapun dari dunia, selain ridha Tuhan. Ketika usia beliau memasuki 80 tahun, Syekh Abdul Qadir masih tetap mengajar, masih menyampaikan nasihat, masih menuntun jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Fisiknya mulai melemah, tetapi cahaya semangatnya tak pernah padam. Bahkan dalam keadaan sakit, beliau masih duduk bersila memberikan pengajian. Pada suatu malam, beliau memanggil para murid dan keluarganya. Dalam suasana hening, beliau berkata, "Aku akan pergi, tetapi ajaranku akan tetap hidup. Jangan ikuti aku karena aku manusia, tapi ikutilah kebenaran yang aku tunjukkan." Semua yang hadir menangis dalam diam, menyadari bahwa waktu itu telah dekat. Wajahnya malam itu tampak sangat bersinar. Sorban hijaunya disampirkan rapi di pundaknya, dan jubahnya tetap bersih, meski tubuhnya mulai melemah.
Ia memegang tongkat kayunya erat, tongkat yang telah menemaninya dalam ribuan langkah dakwah dan perjuangan sepanjang hidup. Beberapa hari setelah itu, kondisi Syekh semakin melemah. Namun bibirnya tetap melafazkan zikir, matanya masih menatap penuh kasih kepada setiap orang yang menjenguk. Beliau meminta untuk dimandikan dan dipakaikan jubah putih terbaiknya. Lalu ia berkata, "Hari ini, aku akan bertemu kekasihku." Ketika waktu subuh datang, beliau mengangkat kedua tangan, menatap langit dengan lirih dan berkata, "Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah." Kemudian, dengan tenang, ruh suci itu keluar dari jasadnya. Baghdad pun diliputi kesedihan, langit seakan muram, dan tanah pun ikut bersaksi atas perginya kekasih Allah. Jenazah beliau disalatkan oleh ribuan manusia. Para ulama, rakyat kecil, dan bangsawan berkumpul dalam kesedihan yang tak terbendung. Ia dimakamkan di kompleks madrasahnya, di tempat yang beliau bangun dengan cinta dan ilmu. Di atas pusaranya, tertulis, "Di sini beristirahat sang pelita umat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Wafatnya Syekh Abdul Qadir bukanlah akhir dari segalanya. Ajarannya tetap hidup, menyebar ke seluruh dunia. Tarekat Qadiriyah yang beliau wariskan menjadi jalan hidayah bagi jutaan manusia di timur dan barat, dari abad ke abad. Murid-muridnya melanjutkan perjuangan dengan penuh amanah. Setiap tahun, jutaan orang dari berbagai penjuru dunia berziarah ke makamnya di Baghdad. Mereka datang bukan untuk mengkultuskan, tetapi untuk mengambil semangat dan barakah dari hidup seorang wali yang tulus. Kisahnya ditulis dalam kitab-kitab, namanya disebut dalam doa-doa. Sosoknya tetap hidup dalam hati umat, wajah bersih dengan janggut putih, sorban hijau yang menjadi simbol kearifan, jubah putih yang melambangkan kesucian, dan tongkat kayu yang menjadi saksi perjuangan dakwahnya. Syekh Abdul Qadir telah wafat, tapi cahayanya tetap menerangi dunia hingga hari ini.